Oke, selanjutnya kita akan berbicara terkait perbaikan faktor daya atau power factor PF. Seperti yang kita tahu, PF itu persamaannya adalah ini, P dibagi S. Jadi daya rata-rata dibagi dengan daya tampak. Dan PF yang selalu diinginkan adalah nilainya mendekati 1, yang berarti dia P-nya mendekati S. Jadi yang diinginkan adalah PF-nya mendekati 1, yang berarti dia P-nya mendekati S, sehingga daya tampaknya semuanya digunakan secara efisien, yang juga berarti Q sama dengan mendekati 0, dimana Q kita tahu Q adalah daya rugi-rugi, sehingga rugi-ruginya dia mendekati 0, tidak ada ruginya, maksudnya tidak ada daya yang terbuang, dan Q-nya tetanya itu mendekati 0 juga. Sehingga kalau digambarkan misalkan S itu adalah seperti ini, maka P-nya juga akan seperti ini. Jadi mereka berimpit. S sama dengan P. Sehingga tidak ada di sini Q-nya itu tidak ada di sini. Di sini Q-nya itu tidak ada. Q mendekati 0. Nah, suatu rangkaian atau suatu sistem bisa kita perbaiki faktor dayanya untuk mendekati 1. Caranya adalah dengan menambahkan suatu komponen, baik itu komponen induktif ataupun kapasitif, secara paralel. Sehingga kalau saya boleh jelaskan, misalkan saya punya suatu sistem seperti ini adalah suatu sistem gitu ya, misalkan ini sistemnya, ini adalah sistem. Untuk memperbaiki faktor dayanya, kita bisa pasang sesuatu di sini, apakah dia kapasitor atau dia induktor, secara paralel dengan sistem tersebut. Kita tahu kalau induktor itu lagging, dia Q-nya ke atas. Kalau induktor itu Q-nya ke atas. Kalau kapasitor, dia Q-nya ke bawah. Nah, kita bisa untuk mengecilkan Q yang ini, kita bisa mengatur supaya Q-nya mendekati atau menjauhi 0. Q-nya itu mendekati 0, Jadi dengan menambahkan komponen reaktif atau komponen yang bersifat imajiner di sini, karena Z sama dengan R ditambah JX, kita bisa menambahkan suatu komponen yang bersifat imajiner di sini secara paralel. Ketentuannya adalah nilai Q yang berubah dengan menyesuaikan komponen L dan C. Ini yang saya bilang, dia bisa antara L ataupun C, lalu arah Q sesuai dengan jenis reaktansinya. Artinya kalau Q-nya ke atas berarti dia jenisnya induktif, dia lagging. Kalau Q-nya ke bawah, ini induktif atau lagging. Kalau Q-nya ke bawah, dia kapasitif atau leading. Gitu. Nilai P-nya biasanya tetap. Kenapa? Karena untuk koreksi daya, P tidak boleh berubah. Jadi P-nya ini nggak boleh berubah. Maka komponen tambahan harus dipasang paralel. Kalau dipasang seri, nanti dia merubah nilai P ini. Maka dia harus dipasang paralel. Ini menjadi suatu yang penting karena dia harus dipasang paralel. Sehingga kalau dipasang paralel, hanya bagian ini yang berubah. Bagian ininya dia tetap. Gitu. Kita langsung lihat aja ke contoh soal. Kita diketahui dari soal sebuah sumber 60 Hz. Jadi ini F-nya, kita tahu ini F. Ini adalah F, frekuensi. Dengan V efektif sama dengan 240 volt. Jadi ini kita tahu jelas-jelas ini V efektif disuplai oleh 4500 VA. Teman-teman tahu VA itu apa? VA itu adalah satuan untuk daya tampak.
Jadi ini adalah satuan untuk daya tampak atau satuan untuk S, sehingga ini adalah S-nya. Ini adalah S-nya, nilai S atau daya tampak. Tahu dari mana? Dari satuannya. Jadi dia satuannya VA, maka dia adalah S. Kebeban dengan PF 0,75 lagging. Berarti kita tahu dari yang ini, dari yang 0,75 lagging ini, PF 0,75 lagging ini berarti dia sifatnya induktif. Berarti kalau induktif nanti ketika kita gambar segitiga dayanya, maka segitiga dayanya Q-nya akan mengarah ke atas karena dia lagging. Gitu ya. Jadi ini masuknya sini, lagging Q-nya akan ke atas. Jadi yang menjadi penting adalah Q-nya ini. Jadi ketika 0,75 lagging, maka dia Q-nya adalah yang ke atas ini atau lagging. Tentukan komponen dan besarannya untuk memperbaiki PF menjadi 0,8 lagging, yang B 0,9 leading. Jadi kita disuruh menentukan komponen apa yang harus kita pasang paralel dan besarnya berapa. Kira-kira seperti itu. Kita coba dulu yang A. Kita dari 0,75 lagging ke 0,9 lagging. Jadi ini mendekati 1. Berarti kalau saya ilustrasikan, berarti tadinya P-nya misalkan seperti ini. Kita punya P segini. Kita punya Q-nya kira-kira segini. Dan dia ke atas karena lagging. Maka ke atas. S-nya adalah segini. Ini misalkan ini adalah keadaan 0,75 lagging. Ini adalah 0,75 lagging. Mau diubah menjadi 0,9, maka yang terjadi adalah ketika PF-nya lebih mendekati 1, Q-nya itu akan mendekati 0. Jadi kira-kira nanti Q akhirnya itu dianggap kira-kira seperti ini Q akhirnya. Sorry, saya ganti dulu warnanya. Q-nya itu di sinilah, karena dia mendekati. Sehingga S-nya nanti akan jadi seperti ini. Jadi dia akan lebih mendekati S-nya akan lebih mendekati P. Sehingga Q-nya akan semakin ke bawah. Jadi yang diubah ketika 0,9 lagging, Q-nya itu kira-kira menjadi cuma di sini Q-nya. Q akhir gitu ya, saya bikin Q aksen. Yang berarti kita harus melakukan penurunan nilai Q dari sini sampai dengan sini. Ini adalah perbaikan yang kita lakukan. Nah, yang ditanyakan adalah untuk memperbaiki sejauh yang ini, apa yang harus kita pasang komponennya dan besarnya berapa. Kira-kira seperti itu maksud dari soal ini. Maka kita ketahui S-nya 4500 VA, PF awalnya 0,75 lagging. Maka cara mengerjakannya adalah kita tahu S 4500, PF-nya 0,75 lagging, kita tahu PF itu adalah cos theta adalah 0,75. Maka kita tahu dari sini cos theta sama dengan 0,75, maka cos min 1 dari 0,75 akan sama dengan theta. Tetanya kita dapat nilainya adalah 41,4 derajat. Jadi dari S 4500 PF awal 0,75 lagging kita dapat tetanya 41,4. Nilai P itu kita tahu P sama dengan S dikali cos theta. Berarti S-nya adalah 4500 dikalikan dengan cos theta adalah 0,75. Ini cos theta, yang ini cos theta. Maka nilai
P-nya adalah 3375. Ini adalah P sebelum diperbaiki. Kenapa? Karena kita masih pakai nilai yang ini. Jadi ini P sebelum diperbaiki, sebelum dikoreksi. Lalu kita tahu nilai Q kan sama dengan S dikali sin theta. Nilainya 4500 dikali sin theta dikali sin dari 41,4, nilainya adalah 2976 VAR. Dia lagging. Yang ini nilainya watt ya. Ini sebelum dikoreksi. Oke, setelah dikoreksi kita tahu kita ingin menjadi 0,9 lagging. Untuk yang A berarti untuk yang A Q aksen sama dengan atau Q setelah dikoreksi 0,9 lagging. Maka Q aksen akan sama dengan bukan Q aksen ya, PF aksen. PF aksen sama dengan 0,9 lagging, berarti kita tahu cos theta aksen sama dengan 0,9. Jadi kalau saya gambarkan lagi, saya punya P, saya gambarkan lagi yang lebih jelas. Ini saya punya P, saya punya S, saya punya S di sini. Atau saya punya ini dulu Q ke atas. Lalu saya punya S, ini Q, ini S. P-nya seperti ini. Maka sebelum dikoreksi Q-nya itu adalah 2979. Q-nya P-nya adalah 3375, S-nya 4500. Tetanya adalah sebelum dikoreksi dia nilainya 41,4. Tapi nanti setelah dikoreksi saya buat warnanya agak beda. Setelah dikoreksi saya buat warnanya ungu. Q-nya itu hanya segini. Ungu, Q-nya itu hanya segini. Kenapa dia turun? Karena dia lebih mendekati 0. Lebih mendekati 1 nih. 0,75 sama 0,9 kan lebih mendekati 1. Jadi dia di sini. Sehingga ini Q aksennya sama dengan sekian, kita belum tahu. S-nya juga saya ganti agak lebih gelap. S aksennya akan jadi di sini. Ini adalah S aksen. Kita belum tahu berapa. Agak terlalu gelap, saya ganti warnanya supaya nggak terlalu gelap. Saya pakai warna biru muda saja di sini. Ini adalah S aksen, kita nggak tahu berapa. Nah, di sini ada theta aksen. Nah, cara mencari theta aksen pertama adalah teman-teman tahu cos theta aksennya adalah 0,9 di sini. Maka teman-teman cos min 1 dari 0,9 sama dengan theta aksen. Theta aksennya adalah 26 derajat. Maka tadinya 41,4 dia menjadi 26 derajat. Ini berarti 26 derajat. Maka dari situ karena nilai P-nya itu sama, nilai P itu tetap nilainya 3375 watt. Dengan kita mengetahui ini, kita bisa menghitung Q aksen. Di mana Q aksen adalah P dikali tan theta aksen. Ini rumus trigonometri biasa ya, teman-teman. Q aksen sama dengan P dikali tan theta aksen.
Sehingga nilainya adalah 3375 dikali tangan 26 derajat. Hasilnya adalah 1646 VAR. Sehingga nilai ini adalah 1646. Lagging. Kenapa kita tahu? Karena dia masih ke atas dan memang dimintanya lagging. Jadi kita masih ke atas. Sehingga yang terjadi adalah ada gap dari sini sampai sini. Ada gap, saya pakai warna kuning. Bulan, Bos. Ada gap dari sini sampai sini. Dimana gap ini adalah Q koreksi. Dia arahnya kemana? Dia arahnya ke bawah. Kenapa? Karena dia mulai dari sini, berakhir di sini. Q koreksi. Berarti Q koreksi adalah 2979 dikurangi 1644. Nilainya adalah 1335 VAR. Dan dia ini leading. Kenapa leading? Karena arahnya ke bawah. Leading 1335. Nah, kita punya Q koreksi. Dari Q koreksi, Q itu kan sama dengan V efektif kuadrat dibagi dengan, karena leading maka kita pakai komponennya kapasitor. Jadi kita pakainya C. Kenapa? Karena yang leading kapasitor. Maka Q koreksinya atau QK saya bilang, atau Q koreksi, nilainya adalah sama dengan V efektif kuadrat dibagi dengan XC. Kenapa XC? Karena kita pakai kapasitor di sini. Sehingga nilainya V efektifnya adalah 240. Tadi di sini kita tahu nih 240. Maka nilainya adalah 240 kuadrat dibagi dengan XC atau ya XC sama dengan Q koreksi. Nah, nilai ini merupakan besaran kapasitor yang diharapkan. Nah, sehingga kita akan punya XC akan sama dengan 240 kuadrat dibagi dengan Q koreksi. Q koreksinya adalah 1335. Ini akan sama dengan nilainya 43,3. Kurang lebih ya, 43,3. Nilai XC kita dapat dari sini XC sama dengan 43,3 derajat. Lalu kita tahu XC sama dengan, sebenarnya kan min J per omega C ya. Tapi di sini kita nggak ada J-nya, jadi boleh kita hilangkan aja 1 per omega C, di mana nilainya adalah 43,3. Berarti ini nilai reaktansi XC-nya. Ini reaktansi, jadi ini itu nilai reaktansi. Ini reaktansi. Nah, besaran kapasitornya adalah yang ini. Kapasitor yang dibutuhkan. Sehingga kita punya C sama dengan 1 per omega dikali 43,3 atau dikali XC lah. Maka kita akan punya C sama dengan 1 per omega dikali 43,3. Kita tahu omega itu adalah 1 per 2, omega itu adalah 2 PF, berarti 1 per 2 Pi dikali F dikali 43,3. F-nya berapa? Kita tahu F-nya tadi di soal nilainya adalah 60 Hz.
Berarti di sini kita pakai 1/2pi dikali 60 dikali 43,3. Hasilnya adalah 61,3 mikrofarad. Sehingga yang jawabannya adalah harus dipasang paralel kapasitor dengan ukuran 61,3 mikrofarad. Ini jawabannya untuk yang A. Oke, untuk yang B kita akan bahas di video selanjutnya.